Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan kali ini kita akan kembali bahas video dari Didi Juli yang berjudul Andai Mualaf ini benar ya, saya sudah jadi sultan. Ya, jadi sebelum kita nonton videonya guys, karena saya agak ada kesulitan sedikit karena saya merekam di HP ya, bikin video di HP. Jadi saya agak kesulitan sedikit ya. Kalau di komputer kan gampang, di PC kan saya bisa tampilkan ya ada pernah lah video saya ketika saya merekam di PC, tapi di HP ini guys agak ada sedikit agak sedikit kesulitan. Makanya saya sebelum kita masuk videonya kita tampilkan dulu berita guys ya, karena ini penting ya untuk mengetahui kalau disampaikan di video nanti tuh itu nggak benar 100% guys gitu, karena dia itu ngomong itu yang terjadi pada diri dia gitu kan. Kita tahu nggak setiap orang tuh sama pengalaman hidupnya gitu. Nah, kita baca dulu ya. Nih, gaya hidup pendeta, uang dan bisnis di gereja raksasa. Ini berita dari Tirto ID guys. Nah, kita baca dulu ya. Nah, ini berita tahun 2019 guys. Nih, beritanya tanggal 2019 ya. Ini 26 Juli 2019 beritanya ya. Nah, sebulan lalu, berarti ini kira-kira bulan Juni 2019 ya, muncul petisi daring menuntut keuangan gereja-gereja besar di Indonesia diaudit. Nah, berarti memang tidak ada auditnya gitu kan, keuangan gereja besar itu. Pembuatnya adalah Hanzel Samuel, pelajar kelas 2 SMA. Ia menuding gereja tempatnya dulu beribadah mendapatkan persembahan dan perpuluhan, tapi bukan digunakan untuk membangun gereja, melainkan masuk kantor pribadi sama pendeta. Nah, ini banyak kita dengar kasusnya guys ya. Bahkan ada kasus viral itu pendeta itu di podium berantem gitu kan, karena berebut menjadi berebut khotbah, karena tentu dia akan dapatkan perpuluhan berapa jemaah itu kan. Nah, jadi ini hal ini itu bukan suatu hal yang bukan rahasia publik lagi gitu ya, memang ada. Jadi itu nggak bisa tuh mata gitu kan. Jadi jangan lihat dirinya atau tempatnya gitu ya, sama di ini faktanya ada hal seperti itu guys, cuman nggak bisa dipukul rata kayak semua gereja enggak gitu. Tapi ini kita khusus yang ini aja kita baca ya, fakta di lapangan aja ya. Nah, buat beli mobil, buat kekayaan dia lah pokoknya, katanya kepada saya. Nah, Hazel berhitung kasar, bila dalam satu minggu seorang jemaat memberikan perpuluhan 100.000 ya berarti kira-kira gajinya tuh sejuta lah seminggu guys ya. Ini wajar loh, gaji sejuta seminggu kan per bulan itu kan 10%. Jadi kalau 100.000 berarti gajinya seminggu itu sejuta. Berarti sebulan itu 4 juta. Karena satu bulan itu kan adalah 4 minggu ya kira-kira ya. 14, 28 ya, 4 minggu lah guys. Jadi 400.000, 4 juta per bulannya 400.000 kalau kita total per bulan kan. Nah, ini seminggu aja dia hitungnya nih kan. Nah, sementara ada 1.000 jemaat yang memberi perpuluhan minimal terkumpul 100 juta. Nah, ini seminggu loh guys. Seminggu 100 juta, tapi pembangunan nggak ada tadi ya kan, perbaikan sarana gereja nggak ada. Tudingnya itu yang saya khawatirkan. Ia menuntut simple transparansi penggunaan dana gereja. Kalau pemasukan siapa yang kasih itu ada, tapi untuk digunakan untuk apa aja nggak ada. Di situ mengenai dukungan lebih dari 1.400 orang. Cerita Hansel bukan marah-maru, memang benar guys, bukan marah-maru ini. Nah, bergunjing soal korupsi di gereja, kadang jadi obrolan jemaat, tapi nyaris bukan isu publik, lantaran dianggap menyentuh kesakralan agama. Memang sempat ada argumen mendesak perlu audit keuangan gereja yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata pada 2017. Sayangnya dorongan ini cuma angin lalu. Ini langsung dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK tahun 2017 guys, Alexander Marwata, untuk audit keuangan gereja, tapi cuman angin lalu dorongan itu kan. Berarti nggak ditanggapi gereja yang serius gitu. Berarti dalam artian mereka ini tidak mau transparan gitu kan. Karena kalau udah KPK yang memfasilitasi kan, terus harusnya mereka kalau mereka setuju mereka lakukan, tapi tidak. Itu cuma angin lalu aja gitu. Nah, tantangannya sulit mengingat sistem hukum Indonesia tidak mengenal audit dari pemerintah terhadap lembaga keagamaan. Salah satu persoalan yang kami hadapi bisa saja gereja itu jadi tempat money laundering, ya, pencucian uang, ujar Jerry Sumampau, saat itu Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada 1 November 2017. Nah, ini langsung
pengakuan dari Jerry Sumampo, ya, Kepala Humas Persekutuan Gereja di Indonesia, 1 November 2017 gitu. Jadi persoalan yang mereka hadapi itu adalah bisa jadi gereja itu jadi tempat money laundering, guys, pencucian uang. Nah, kerawanan gereja menjadi tempat pencucian uang mengkhawatirkan lantaran di beberapa gereja raksasa pendeta bisa terlibat melakukan bisnis, sebuah pintu lebar bagi kemungkinan korupsi dan pencucian uang. Salah satu contoh kasus publik adalah Billy Sindoro. Nah, ini contoh kasus publik, ya, sudah terbukti, ya. Gembala sidang gereja Christ Cathedral, bagian dari gereja Bethel Indonesia, Basilea, dicokok KPK dalam kasus suap izin Meikarta pada 2018. Meikarta adalah anak usaha dari Lipo Group, tempat Billy menjadi salah satu bosnya. Suap semacam ini bukan pertama kali dilakukan oleh Billy gitu. Pada 2008 dia pernah ditangkap KPK karena menyuap komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, ya, dalam kasus Asian Barclay Premier League. Meski sudah divonis penjara pada Maret lalu, laman Christ Cathedral masih menampilkan Billy Sindoro sebagai co-lead pastor yang tidak menerima apa gereja gitu. Nah, soal kasus-kasus korupsi yang menyangkut petinggi gereja, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Junifrius Gultom, mengatakan memang ada kelemahan dalam ajaran gereja. Nah, ini bahkan direktur langsung, guys, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Junifrius Gultom, mengatakan memang ada kelemahan dalam ajaran gereja, khususnya pada Pentakosta karismatik, yang hanya menekankan personal sin alias dosa pribadi seperti seks bebas, ya, judi, mabuk, dan sebagainya. Namun sering lupa dimensi sosial sin yang menyangkut relasi sosial. Jadi jarang sekali bicara soal ketamakan, jarang soal penebakan hutan misalnya, karena jarang dimuridkan dengan kurikulum yang integrate dan holistik, sehingga mereka mengatakan Tuhan itu urusan di gereja. Kalau saya di gereja, Tuhan nothing to do with my business. Itu kan keliru, Jagul Tom. Nah, jadi mereka nih di gereja mereka ingat Tuhan, di luar tidak gitu. Itu maksudnya, guys. Karena itu tak jarang banyak orang saleh di gereja. Jadi di gereja saleh dia, tapi dalam perilaku bisnis jauh dari nilai Kristen, Gultom. Maka mereka membayar upah secara tidak manusiawi, lalu menghalalkan segala cara ngurus izin dengan menyuap. Jadi mereka menggaji orang, ya, guys, mengupah itu tidak manusiawi gitu. Misalnya pekerja kasar kasih upah kadarnya gitu kan. Lalu menghalalkan segala cara mengurus izin dengan menyuap. Sebab itu mereka pikir tidak ada urusan dengan Tuhan, katanya gitu. Ini fakta lah, guys, ya, fakta. Jadi jangan katakan tidak ada gitu. Oke, jadi ada lagi respon satu jemaat. Namun kondisi gereja macam itu bukannya minim kritisisme. Era media sosial menaikkan akun-akun satire dan gosip yang menarik puluhan ribu pengikut, masuk untuk merespon naiknya tingkat kesalehan kelas menengah Indonesia berbanding lurus dengan tingkat keglamoran pemimpin agamanya. Jadi orang-orang yang kelihatan saleh di gereja, ya, itu berbanding lurus dengan tingkat keglamoran para pemimpin agamanya gitu, guys. Glamor, hidup kaya raya gitu kan, glamor. Misalnya akun Instagram gereja palsu, ya, @gereja palsu, yang turut mengkampanyekan edisi audit gereja-gereja raksasa dan kerap menyindir praktik para pendeta memperkaya diri dengan tudingan didapatkan dari uang jemaah gitu kan. Ada pula akun jemaat gereja palsu yang melayangkan kritik serupa terhadap kehidupan bergereja. Orang di belakang admin akun tersebut berkata ia membuat sendirian dan sarkasme dengan persona anonim, namun tidak ada mekanisme whistleblower alias nutup gereja gitu. Karena gereja tidak mengakui whistleblower. Jemaat yang kritis dan materi yang aling-aling akan dianggap sesat dan dikeluarkan dari gereja, katanya. Ini pengakuan dari orang-orang, ya. Ada juga akun pastor in style yang menyoroti penampilan glamor para pastor mega church. Ia menampilkan foto pastor lalu iseng-iseng melacak pakaian serta aksesori yang digunakan para pastor itu. Beberapa yang mengejutkan, misalnya ada pastor memakai jam tangan seharga lebih dari 1 miliar. Beberapa pastor perempuan dan istri pastor mengenakan aksesori dari merek mahal seperti tas Hermes seharga ratusan juta. Unggahan mereka direspon balik dari sejumlah pendeta. Salah satunya pastor Raditya Oloan yang dalam komentarnya menulis akun-akun seperti ini hanya melihat keburukan yang lain. Nah, ini kita fair, ya. Dari ada dari jemaat dan dari pendeta sendiri. Bukan jadi martir, malah satir.
gue yakin banget apa yang dilihat orang-orang Satria ini mungkin benar gitu. Dia mengakui yang dilihatnya mungkin benar gitu kan, tapi cuma lihat kesalahan katanya. Jadi yang maksud pendeta Raditya Aloan ini, yang mereka lihat tuh mungkin benar gitu kan. Dia tidak menampi itu. Ya nggak seperti di Juli yang menampi gitu kan. Nah, ini jujur pendeta ini kan. Nah, tapi mereka ini katanya cuma lihat kesalahannya aja gitu, nggak lihat kebaikannya. Ya tentulah, orang tuh tentu kalau udah baik ya sudah gitu kan. Kan yang lihat tuh kekurangannya gitu, biar diperbaiki gitu. Jadi nggak masalah, ini orangnya nggak salah gitu. Nah, mungkin dia minta tengok juga dong kelebihannya gitu kan. Tapi tentu jemaat itu kan fokusnya ke situ, yaitu kejelekannya gitu guys. Sementara pendeta Yohanes Nahuwei dari GBI Mawar, Saron berkata apa yang ditampilkan oleh akun Satria itu nggak baikkan konteks. Menurutnya sekali, menurutnya mana ya? Bentar guys. Ini, oh ya. Menurutnya, seringkali para pendeta mendapatkan hadiah dari jemaat berupa barang mewah, bukan dibeli sendiri oleh pendeta. Nah, bahkan seringkali katanya pendeta tuh malah mendapat hadiah dari jemaat berupa barang mewah, bukan dibeli sendiri oleh pendeta. Nah, jadi kalau di video tadi ya, video nanti ya, dia akan menyampaikan nggak mungkin itu dikasih mobil gitu kan, kalau berhasil membuat orang itu percaya Yesus gitu kan. Nah, ini jemaahnya royal guys gitu, royal gitu. Kalau bayangin tadi ada tas Hermes, ada jam tangan mewah 1 miliar harganya kan. Nah, jadi para pendeta nih katanya mendapatkan hadiah dari jemaat berupa barang mewah, bukan TBC oleh pendeta gitu. Jemaahnya royal guys gitu loh, karena banyak jemaat tuh yang kaya gitu kan. Nah, karena kita sering menolak kalau ada jemaat yang mau berterima kasih dengan cara memberikan barang. Jadi nggak mesti kalau orang tuh berhasil membuat orang tuh percaya pada misalnya Yesus Tuhan ya, masuk Kristen ibaratnya gitu kan, dibaptis. Mungkin ada jemaat yang ngasih gitu ke dia lewat dia kasih ke ya terima kasih lah kan jemaat itu. Mungkin misalnya gini deh, ada dia berhasil mengkristenkan siapa gitu kan, senang jemaatnya dikasih uang itu masih mungkin terjadi guys, karena ini faktanya kita lihat ada seperti ini, hal seperti ini ada gitu kan. Nah, karena kita sering menolak kalau ada jemaat yang mau berterima kasih dengan cara memberikan barang. Nah, jemaat itu terima kasih aja udah gitu guys. Nah, jadi memurtakan orang itu kan luar biasa rasanya gitu kan, berhasil memurtakan orang gitu. Jadi ini aja berterima kasih biasa ya dengan cara memberikan barang. Saya pernah khotbah di Amerika, kemudian diberi uang 30 juta. Cuman khotbah aja guys gitu, kasih uang 30 juta. Saya belikan iPad Pro. Nanti ada yang bilang kita gaya amat beli iPad mahal, padahal bukan uang kita katanya. Nah, jadi ini fakta yang harus kita sampaikan. Biar di Juli nggak bisa mengatakan tidak ada gitu. Kita akan fair gitu. Mungkin yang dialami dia mungkin tidak seperti itu, ya kan? Atau yang apalah. Tapi kita nggak tahu juga dia bohong apa tidak. Tapi faktanya kita lihat berita lah, ya. Kita lihat biar objektif kita gitu untuk melihat sesuatu itu. Karena dia udah mengatakan mualaf itu bohong gitu kan. Makanya kita lihat kita harus netral di sini. Benar nggak mualaf itu bohong gitu kan? Makanya jangan hanya dengar pendapat di Juli aja, tapi tidak melihat fakta di lapangan, berita-berita yang pernah ada gitu. Oke, jadi juga ada juga banyak pendeta yang sudah tajir belum berkiprah di gereja. Ada yang orang tidak tahu bahwa di karismatik kalangan personal bisa ditabiskan jadi pendeta. Jadi banyak teman-teman saya menjadi pendeta sudah kaya sebelumnya. Kayak itu kan sudah begitu. Nah, ada juga orang seperti ini gitu. Nah, dan ini bukan mengatakan kalau mutu fakta kalau orang kaya itu udah jadi kaya baru pendeta, itu nggak mungkin juga untuk kemungkinan untuk dia tuh bermain gitu seperti tadi, jadi menyuap kan di kasus Mekarta gitu. Nah, jadi intinya adalah ini masalah gaya hidup gitu. Jadi bukan apakah dia sudah kaya sebelum jadi pendeta atau belum, tapi fakta ini ada guys. Kalau gereja tuh oleh KPK itu pernah ditengarai dan memang masih ditengarai, bahkan oleh tadi siapa tadi katanya tuh
wakil ketua persatuan gereja ya, itu memang katanya memang rentan gitu untuk jadi money laundering di gereja gitu. Karena memang nggak ada laporan keuangannya kan, nggak ada auditnya gitu. Bahkan jemaat pun bertanya gitu guys. Nah sekarang kita akan masuk ke video guys ya. Nah, jadi kita akan langsung nonton videonya ya. Kesaksian harap berhati-hati karena virus itu. Kita nonton videonya. Nih, aduh kenapa sini? Ya orang-orang. Oke, kita langsung nonton videonya ya. Karena dia ada penting Anda punya basic dasar gitu. Jadi untuk menilai. Jadi ya yang tadi itu ya berita tadi itu adalah patokan ya, semacam patokan untuk menilai di Juli ini jujur apa tidak gitu. Jadi 3 orang korban itu. Jadi judul videonya adalah andai bualan mualaf ini benar, saya sudah jadi sultan guys. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang apa sebuah mobil. Dikasih mobil. Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Ini sih ada hubungan yang tadi ya. Tadi itu kan kalau jemaat senam tuh kan dikasih uang 30 juta lah, bahkan ada jam tangannya 1 miliar lah. Itu kan bukan dari uang pendeta gitu. Intinya adalah ada jemaat seperti itu gitu guys. Dan mereka juga kadang-kadang dapat dana dari pusat gitu kan. Kayak kita tahu kayak Katolik itu kayaknya ada, bukan kayaknya ya, saya pernah dengar itu memang dapat dana dari pusat Katolik di rumah sana guys gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf namanya Bang Erik. Saya nggak tahu atau nama channelnya. Mungkin mualaf channel ya. Tapi kali ini dia nggak bersaksi di channelnya, tapi di channelnya Ngaji Cerdas. Ngajinya orang-orang cerdas. Nah, dalam kesaksiannya ini ada yang janggal dan perlu diluruskan menurut saya. Karena kalau enggak ditanggapi dan... Ya, karena Anda kurang piknik di Juli, Anda kurang baca berita. Makanya jangan hidup tuh seperti katak dan tempurung gitu kan. Anda hanya hidup di lingkungan Anda gitu. Ya kita pun nggak tahu lingkungan dia memang betul nggak seperti dia katakan. Tapi dia ini memang faktanya kurang piknik ya. Sampai dia nggak tahu ada berita seperti itu gitu. Itu kan kalau sudah menyangkut Mekarta, menyangkut ketua KPK, ya apa namanya, menyangkut KPK, KPPU, itu kan udah berita besar. Nah mungkin orang tuh nggak tahu, kecuali orang-orang yang memang nggak suka atau nggak baca berita gitu guys. Ini di Yuli salah satu contohnya gitu. Nggak diluruskan, takutnya ini akan menjadi hoax ataupun menjadi bahan fitnah. Nah dikatakan hoax atau bahan fitnah, ya buktikan dong gitu. Jangan menuduh orang lain itu fitnah gitu. Buktikan gitu. Nah tadi saya sudah kasihkan berita yang dibukti. Kalau itu terjadi guys gitu. Jadi pendapat jemaat ada, pendapat berita pun ada, lengkap gitu. Gitu loh guys. Bahkan tadi wakil persatuan gereja ya gitu kan. Nah, jadi itulah kejujuran. Kejujuran itu memang pahit guys. Tapi saya menghargai kejujuran dari orang-orang tadi ya, para jemaatnya, para pendetanya. Saya hargai itu. Jadi gini bro ya. Tiap agama apapun itu ya, itu nggak ada hubungan sama ajaran agamanya. Ya sekali lagi itu oknum ya. Kan tadi dikatakan mereka menganggap itu kalau urusan Tuhan itu di gereja. Di luar gereja nggak ada hubungan sama Tuhan gitu. Nah ini saya nggak tahu nih gereja ajaran atau enggak, tapi oknum seperti itu gitu. Nah itu faktanya gitu. Jadi jangan sok suci gitu, jangan samakan dengan Anda, daerah Anda atau apapun itu gitu. Jujur aja, mungkin ada. Saya aja nggak menampik ya. Misalnya kalau kayak dalam Islam tuh misalnya ada ustaz minta bayaran ke langit gitu, saya tidak menampik gitu. Dan saya tidak pernah membela ustaz tersebut. Misalnya ada ustaz yang menentukan tarif, dia mau ke situ kalau dikasih sekian gitu. Saya kira kita menampik dan kita tidak pernah bela guys. Justru kita sampaikan nasihat gitu, ya kan? Untuk hal seperti itu. Ini nggak seperti dulu yang memukul rata. Kalau semuanya nggak ada yang kayak gitu. Semuanya pendeta tuh kayak dia gitu guys. Jadi memang nggak pernah baca berita atau bagaimana gitu kan. Dan kita miris sekali guys. Orang-orang Muslim terhadap kami, para hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang perlu diluruskan?
dari saudara kita Bang Erik ini. Mari kita melihat video berikut ini. Gitu. Mohon maaf Bang Eri, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad? Gara-gara Erik? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh, Yang terakhir saya korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya enggak. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Itu kebetulan ekonominya lagi turun, akhirnya kami datangi. Nah, ini guys juga pernah kejadian ya. Kalau dia juli baca berita, ini dia nih nggak bohong loh. Memang ada kejadian begitu, ada. Itu kejadian kemarin tuh warga Aceh. Warga Aceh tuh merantau ke Jakarta, tuh banyak ceritanya, dia nggak mampu makan apa segala macam, didatangi pendeta. Pendeta ini ngasih uang, saya baca berita ya, ini lagi murni baca berita guys, memberikan uang 7,5 juta untuk bayar kontrakan, bayar utang sama apa beli apalah gadget gitu, semacam HP lah apa atau apapun itu. Nah, lalu dia pernah 2 kali ke gereja dan dibaptis dan dikasih uang guys. Jadi memang ada praktik seperti itu gitu. Jangan salah ya. Dan apa namanya? Jangan kita juga lihat banyak ilustrasi itu dengan sembako gitu. Itu fakta yang memang terungkap, beritanya ada gitu. Jadi saksinya juga ada gitu. Jadi jangan katakan kalau orang ngomong seperti itu hoax itu. Anda aja yang kurang baca berita. Terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau nggak salah gitu lah, ada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia juga ada kisah juga kayak gimana orang itu lagi stres, dia pergi ke kemana gitu, diskotik atau apa, lalu dibawa ke gereja dan apa namanya dan ya karena namanya orang galau ya, itu banyak saya beberapa video saya tampilkan di mana mereka itu memang masuk Kristennya tuh karena mereka lagi galau guys. Kayak contoh kemarin sama Vina Sunan, itu kan lagi galau dia tuh ya, dia masa ditipu oleh oleh suaminya gitu kan. Nah, jadi pindah murtadnya tuh nggak baik-baik gitu guys, memang ada masalah di hidupnya gitu kan. Lalu siapa lagi kemarin kayak El Ibnu gitu kan, nah itu kan ada masalah sebelumnya, dia tuh digugat cerai istrinya gitu. Nah siapa lagi yang lain gitu. Jadi dan apa namanya, kita ternyata mereka ini, dan juga pernah dia pengakuan banyak guys, pernah baca pengakuan mualaf itu ya, ada yang dia di keluarganya tuh dia iming-imingi, kamu ngapa sih keluarga Kristen, kamu dapat apa, tapi dia memilih hidup di masjid gitu kan. Padahal kalau dia balik keluarganya kan keluarga kaya raya, kadang dikasih apa dia mau, tapi dia tidak mau gitu. Dan banyak hal seperti itu guys. Jadi Juli ini dia jangan nutup mata dengan hal itu gitu. Jadi dia ini kurang piknik, kurang baca berita, kurang apalah gitu. Jadi dia sehingga dia nggak tahu gitu. Ada hal-hal itu di luar sana gitu guys. Auzubillah min dzalik, bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu, dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilangnya apa sebuah mobil. dikasih mobil. Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Apakah Bapak Ibu Tadi kan beritanya ada memang. Jadi hitungan jelas guys. 100.000 misalnya kali 4 ya sebulan ya. 100.000 aja lah seminggu. Kalau berapa nih jemaah, 1.000 jemaah itu 100 juta guys sebulan. Apa seminggu guys? Luar biasa. Berarti sebulan itu 400 juta guys. Ya, puluhan gitu. Jadi memang itu jemaah sendiri yang ngomong loh gitu. Nah, karena memang karena kalau Islam kan tidak seperti itu. Kalau Islam itu namanya zakat. Zakat itu per tahun. Per tahun tuh cuma 2,5% guys ya. Ini 10% loh. Dan ingat zakat itu pun untuk harta yang mengendap. Paham ya? Bukan gaji kita. Ya. Jadi zakat harta namanya guys. Jadi 2,5% dari harta kita gitu, harta yang mengendap.
Jadi bukan kayak usaha enggak, tapi memang uang apa atau simpanan lah yang mengendap setahun. Itu baru. Jadi beda sama perpuluhan ini. Dan kita ada lembaga resmi, lembaga zakat gitu kan.